Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini itu ingin mempresentasikan tentang analisis data aplikasi e-commerce menggunakan aplikasi RS Studio dan juga nanti ada cara pengaplikasian menggunakan aplikasi RS Studio-nya. Eh, Lanjut, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilma Hayati dan ada teman saya. Naila Awalia Syafitri. Untuk pengertian analisis data dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Naila. Oke, teman-teman. Jadi sebelum menjelaskan tentang tutorialnya, kita itu perlu tahu tentang analisis datanya. Apa sih pengertian dari analisis data itu? Nah, analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga dan berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, proses ini melibatkan tahapan seperti pengumpulan data, pengelompokan data, dan juga penyajian datanya. Dan di kelompokan ini tuh yang paling familiar bisa dengan hasil akhirnya adalah menggunakan grafik dan juga tabel. Nah, selanjutnya apa sih aplikasi RStudio ini? Nah, RStudio adalah sebuah software integrated development environment IDE yang bersifat terbuka dan gratis. Dirancang khusus untuk bahasa pemrograman R yang banyak digunakan dalam komputasi statistik dan juga analisis data. Nah, RStudio ini bisa para pengguna bisa melihat kodenya, bisa melihat data dan grafik dan analisis datanya dalam satu layar. Jadi prosesnya ini lebih cepat dan terorganisir. Lalu, mengapa aplikasi RStudio direkomendasikan untuk menganalisis data? Yang pertama adalah kemampuan import data yang luas. Nah, kenapa disebut kemampuan import data yang luas? Karena RStudio bisa mendukung pengimportan menggunakan CSV, Excel, dan Stata, dan juga SPSS. Karena bisa memudahkan juga para pengguna untuk mengolah data dan juga dari berbagai sumber. Dan yang kedua, antarmuka yang terintegrasi dan mudah digunakan. Lalu ada manfaat dari analisis data. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Itu analisis data bisa menyediakan informasi yang sangat-sangat akurat karena dicoba dulu, lalu hasil akhirnya itu adalah hasil yang tepat dan tanpa spekulasi-spekulasi yang tidak jelas. Nah, lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memahami masalah secara mendalam. Nah, dengan analisis data, masalah dapat dikenali lebih awal dan juga dianalisis secara spesifik, sehingga solusi yang diambil lebih efektif dan juga lebih akurat. Nah, setelah mengetahui tentang analisis data dan juga RStudio dan mengapa RStudio ini sangat-sangat direkomendasikan untuk menganalisis sebuah data. Nah, setelahnya kita bisa langsung masuk ke cara atau tutorial yang digunakan menggunakan data ulasan komentar aplikasi e-commerce yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hilma Hayati. Baik, di sini kita akan mencoba cara analisis data menggunakan aplikasi RStudio. Nah, jadi kan di sini tuh udah kelihatan ya, Nay? Ya. Ya, jadi di sini ada tampilan kode. Di sini ada konsolnya dan ini ada folder. Nah, pertama itu tuh kalian cari foldernya, folder datanya. Nih, di sini kami ingin menganalisis data komentar dari aplikasi Lazada.
Nah, jadi di dalam folder data komentar Lazada itu pertama ada ulasan tentang komentar dari aplikasi tersebut. Dan yang kedua, ini adalah codingan dari data untuk dianalisis ya. Yang pertama, setelah kalian memilih folder, ini kalian nanti bisa klik analisis sentimen ini. Nah, nanti akan keluar kodenya. Ini adalah sebuah kodenya. Setelah itu, kalian bisa checklist 2, Excel data komentar, dan codingannya. Lanjut, kita ke bawah. Di sini kan ada library RedXL, DPLYR, dan seterusnya nih. Pokoknya dari L sampai ke R color viewer ya. Oh iya, sebelumnya ketika kalian codingannya ada, biasanya itu di atas itu kan ada tanda kuning. Itu tuh kayak untuk menginstal si datanya biar bisa di-run. Nah, setelah itu lanjut kalian bisa menginstal yang ini nih, RedXL dan AirColor Everywhere ini. Caranya kalian pergi ke package. Nah, setelah itu kalian bisa ketik kalian bisa nih install, kemudian ketik RedXL yang sama seperti di sini ya. Kemudian klik install. Tunggu, ini sudah terinstall. Kalau misalnya udah keinstall semua, jangan lupa kalian install juga Slam dan juga nah, dan juga install TM. Setelah terinstall semua nih dari RedXL sampai Color Everywhere, TM dan Slam, kalian di sini cari package yang sudah diinstal tadi, mulai dari RedXL, kemudian DPLYR, kemudian GGP Lot 2. Pokoknya yang ada di sini itu kalian checklistin aja. Nah, setelah di-checklist semua package yang udah diinstal tadi, kalian bisa turunin ke bawah. Nah, ini tuh ada stop words kata-kata yang tidak akan dimunculkan. Jadi misalnya kayak kata aplikasi yang di dan ke itu kalian yang ada di sini tuh bisa ditambah gitu kan. Mau barangnya apa kayak mengecewakan itu pokoknya ini kalian bebas ya custom. Kemudian di sini juga ada hmm, nah ini sorry, kata-kata positif negatif juga. Ini nih, misal lemot, hilang, jelek, itu juga bisa ditambahin ya sama teman-teman semua. Yang positif juga bagus, mantap, keren. Itu bisa ditambahin juga sama sama di bagian leksikon word ini juga bisa kalian custom juga, bisa diubah sama kalian positif negatifnya. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke atas lagi.
Jadi kita akan mulai meng-run si kode analisis data ini, analisis sentimen Lazada Google Play Store, dimulai dari load data. Dimulai dari data, kalian bisa pergi ke run, kemudian klik run current chunk. Oh, sorry. Nah, ini kan ada data red Excel. Tadi kan kita filesnya itu nama files Excel-nya itu ini ya, data komentar Lazada. Lazada. Nah, ini tuh jadi nama file Excel buat dibaca sama si kode program ini. Nah, sekarang coba ya kita run. Nah, ini hasil reviewnya, kemudian lanjut ke bagian software custom. Di sini kita run. Nah, ini adalah word yang sering muncul ya. Nih. Kemudian lanjut ke bagian lexicon. Di sini kita run. Maaf, tadi kan terjadi error ya. Ternyata di sini sentimennya kan yang kita ambil tuh positifnya kata-kata customnya itu ada 10, negatifnya juga ada 10. Nah, tadi itu error karena lebih 1. Kita coba run. Nah, ini hasilnya ulasan negatifnya dapat 5, netralnya 11, dan positifnya ada 44. Di sini juga ada hasil presentasenya. Nah, kemudian kita lanjut ke rating account. Di sini kita run. Nah, ini adalah diagram dari rating bintang yang ada di aplikasi Lazada. Seperti ini, kemudian lanjut ke bagian nih negatif, kita run. Nah, di sini juga ada kata-kata yang sering muncul ya, teman-teman. Kemudian di sini juga nih data yang tadi di awal nih yang sering muncul, ini bisa jadi gambar seperti ini. Nah, lanjut kita ke data frame. Ini kita mulai run. Nah, ini adalah diagram ulasan. Nah, ada 2 versi nih, diagram batang ya yang pertama nih. Ulasan dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini ada ya nih. Yang hijau netral, merah negatif, dan yang biru positif. Kemudian ini versi diagram yang kedua. Bisa teman-teman lihat ya. Mungkin itu saja ya yang akan kita coba dari RStudio, dari data analisis sentimen Lazada Google Play. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Naila. Nah, jadi teman-teman, sekian tutorial yang sudah diimplementasikan secara langsung menggunakan aplikasi RStudio. Nah, seperti yang di awal tadi, analisis data ini menggunakan ulasan komentar dari aplikasi Lazada yang menggunakan Excel. Jadi, beberapa komentar itu sekitar 100 komentar yang dimasukkan ke dalam Excel, lalu bisa dibaca menggunakan kode yang ada di codingan di layar tersebut.
Nah, seperti yang di awal tadi, kalau hasilnya itu sangat akurat dan juga jelas, karena komentar yang sudah diambil itu sesuai dengan apa yang ada di aplikasi tersebut, ulasan komentar tersebut. Nah, dengan hasil yang bisa berupa seperti tabel, terus distribusi ratingnya menggunakan diagram, dan juga bisa menggunakan dengan grafik, seperti tadi ya. Grafiknya itu ada yang naik, ada yang flat, ada juga yang turun. Nah, ada positifnya di 2024 bisa naik sedikit, terus naik banyak, lalu di negatifnya juga naik karena berarti komentar yang ada di inputan itu komentarnya memang lebih banyak tidak memuaskan. Nah, mungkin segitu saja dari kita berdua, teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita tampilkan sekarang, apa yang kita jelaskan hari ini di video ini semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam mengimplementasikan analisis data hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.